Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fian Kamiliana dan aku dari Fasa Farja. Jadi di video kali ini aku akan ngejelasin tentang teks berita dan di sini ada peta konsep yang udah aku buat. Isinya itu ada pengertian, ada ciri-ciri, ada struktur, terus ada kaidah kebahasaan dan juga ada jenis-jenis. Yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertian teks berita itu adalah teks yang menyampaikan informasi atau kabar kepada seluruh masyarakat. Itu tentang sesuatu yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Biasanya tuh bersifat faktual dan juga aktual. Aktual itu berarti beritanya tuh nggak dilebih-lebihkan, dan aktual itu berarti beritanya tuh sedang banyak diperbincangkan oleh orang-orang. Jadi masih berita hangat gitu. Terus yang kedua itu ada struktur dari teks berita. Teks berita itu strukturnya ada 3, ada kepala berita, ada tubuh berita, dan juga ada ekor berita. Nah, kepala berita itu tuh bagian paling awal dari teks berita. Biasanya itu berisi dari unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, bagaimana. Ada isinya itu seperti itu. Terus yang kedua itu ada tubuh berita. Tubuh berita itu berisi biasanya tentang latar belakang berita itu, terus juga penyebab berita itu bisa terjadi. Pokoknya kandungan berita itu tuh ada di tubuh berita. Nah, yang terakhir itu ada ekor berita. Ekor berita itu tuh nggak harus ada, jadi mau ada juga nggak apa-apa, mau nggak ada juga nggak apa-apa. Biasanya itu berisi tentang tambahan informasi mengenai berita tersebut. Terus selanjutnya tuh ada ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita itu tuh ada 5. Yang pertama itu memakai unsur adik simba, terus juga bahasanya harus bisa dipahami oleh pembaca umum, disusun secara kronologis, terus juga mengandung unsur faktual dan aktual yang kayak udah aku jelasin tadi. Terus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis teks berita itu yang pertama ada berita langsung. Berita langsung itu biasanya berisi tentang berita yang sedang hangat diperbincangkan, kayak menjadi headline suatu koran atau suatu berita gitu. Berita langsung itu terbagi menjadi 2, ada hard news sama soft news. Hard news itu biasanya yang berita terkininya, sama soft news itu berita ringannya. Terus yang kedua itu ada berita opini. Berita opini itu biasanya tuh laporan berdasarkan fakta yang sudah ada, lalu diolah kembali dengan sumber ahli ataupun profesor yang sesuai dengan berita tersebut gitu. Terus yang ketiga itu ada berita interpretatif. Berita interpretatif itu lagi-lagi berita yang sudah ada, namun diolah kembali faktanya, dikembangkan lagi faktanya, lalu ditanyai pendapat kepada wartawan yang bersangkutan. Terus yang keempat itu ada berita mendalam. Berita mendalam ini biasanya menekankan unsur what, why, dan how. Terus yang kelima itu ada berita investigasi. Berita investigasi itu biasanya berisikan tentang suatu peristiwa penjahat itu misalnya yang sedang investigasi, namun kasusnya belum selesai, itu menjadi berita investigasi atau berita penyelidikan. Nah, yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan dari teks berita. Kaidah kebahasaan dari teks berita ini seperti panduan kita dalam menulis teks berita. Yang pertama itu ada menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku ini seperti menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung itu kalimat yang didapatkan oleh wartawan dan narasumber di tempat. Jadi pernyataannya itu sesuai dengan apa yang dikatakan narasumber, tidak diubah-ubah, tidak dilebih-lebihkan, atau tidak dikurang-kurangkan. Terus yang ketiga itu adalah kata kerja mental. Kata kerja mental itu kata-kata yang bersangkutan dengan pemikiran atau perasaan seperti yang tidak bisa dilihat dengan fisik, seperti kata khawatir. Jadi saya mengkhawatirkan rumah saya setelah bencana tsunami terjadi, seperti itu contohnya. Terus yang keempat itu ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Kayak penggunaan keterangan waktu dan tempat itu kayak misalnya contohnya itu pada 17 Agustus 2024 di tepatnya di Ibu Kota Nusantara terlaksana upacara kemerdekaan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Terus yang terakhir itu ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah konjungsi waktu. Contohnya tuh kayak kemudian, akhirnya aku selesai. Contohnya kata-katanya seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Maaf bila ada salah kata. Mohon dikoreksi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.